high, using the most sophisticated in ghost hunting equipment. We're in search of definitive proof of spirits that were unsettled in life. And possibly unsettled in the afterlife. Is there someone here with us? Jesus Christ, what's happening to us? Why is this happening? Jerry Herfield, seorang eksekutif produser film di California yang rumah produksinya berfokus pada tayangan realita. Mereka memiliki program di tahun 2010 yang berjudul Grave Encounters. Isi dari program ini ialah penelusuran hal dan makhluk metafisika di tempat tertentu. Program ini diproduseri serta dipandu oleh Lance Preston bersama rekan tim Sasha Parker dan Matt White. Grave Encounters telah sampai pada episode 6. Di episode 6 ini, tim menelusuri bangunan bekas rumah sakit jiwa. Menurut Jerry, tidak ada rekayasa apapun pada isi tayangan. Durasi rekaman sebenarnya adalah 76 jam lebih, dan pihak rumah produksi telah memilah momen terbaik untuk ditayangkan menjadi 1,5 jam. Lance membuka acara depan gedung, menjelaskan bahwa rumah sakit jiwa ini pada tahun 1895 sampai 1960 menampung lebih dari 80.000 pasien penderita penyakit jiwa. Lalu pada tahun 1963, menurut laporan Ghostly Operation, beberapa benda bergerak sendiri dan kadang terdengar suara tawa suram di rumah sekitar. Lance menegaskan bahwa ia dan timnya malam ini akan sengaja dikunci selama 8 jam dalam gedung untuk merasakan aktivitas hantu. Sebelum itu, Lance bertemu sejarawan Morgan Turner. Morgan mengatakan bahwa rumah sakit jiwa ini berdiri tahun 1893 dan malah cenderung menjadi tempat pembuangan anggota keluarga yang dirasa gangguan jiwa tanpa dilakukan pertolongan. Morgan juga menceritakan tentang Arthur Franklin. Arthur ialah dokter operasi syaraf yang kala tahun 1937 sampai 1948 bersama kelompoknya melakukan penelitian ilegal mengerikan, yaitu operasi bedah otak. 140 pasien telah jadi korbannya, dan pada 15 Agustus 1948, 6 pasien menjebol kamarnya dan menikam Arthur sampai tewas. Tertulis pada pintu utama, kematian menunggu. Tim bersama juru kunci gedung bernama Kenny masuk untuk berkeliling dalam gedung selagi masih terang hari. Sembari berkeliling, Kenny menerangkan bahwasanya tidak ada penerangan dalam gedung. Jadi siang atau malam dalam gedung tetaplah gelap. Jendela atas tiba-tiba terbuka padahal sudah dikunci, dan kisah gadis muda yang mati bunuh diri mengeris pergelangan tangan di dalam petak. Personel penelusuran bertambah saat tim bersepakat mengajak Gray Huston. Huston berperan sebagai ahli metafisika. Malam tiba. Kenny mengunci pintu utama dari luar dan akan membukanya pukul 6 keesokan pagi. Kamera infrared telah dipasang di beberapa spot. Kameraman utama kali ini ialah TC, sedangkan penata suara dan operator gambar ialah Matt yang harus ditinggal di lobi sementara yang lain berkeliling. Tim berkeliling dalam satu kelompok dalam gelap. Telah dipancing untuk keluar tapi tak ada tanda-tanda hantu yang muncul. Lalu saat tim menelusuri lorong saluran air, tiba-tiba ada suara dentuman. Tim langsung mengejar sumber suara. Yang ada hanya ruangan dengan pintu sedikit terbuka. Dengan sangat hati-hati, Lance membukanya. Lance begitu kaget karena yang ditemukannya ialah tikus dengan jumlah banyak. Dirasa cukup dan lelah, pukul 2 dini hari mereka istirahat sambil memakan camilan di lobi. Kecuali TC si kameramen, dia berkeliling sendiri untuk memenuhi stok gambar. Saat berkeliling, TC tak sadar di belakangnya ada kursi roda yang bergerak sendiri. Dia lanjut berjalan hingga pada akhirnya, saat sampai di salah satu kamar mandi, pintu kamar mandi terbanting dengan sendirinya padahal tidak ada alasan yang kuat untuk pintu tersebut bergerak sendiri. TC berhasil merekamnya dan berteriak kaget. Teriakan TC mengundang tim datang. Lance dan Huston coba mengundang lagi kehadiran hantu di tempat TC terkaget itu. Tak disangka, suara benda sangat keras dibanting tak jauh dari tempat mereka. Secara spontan, tim mendatanginya. Tampak ranjang pasien yang sudah terbalik dengan roda kaki ranjang yang masih berputar kencang. Lalu terdengar derap kaki dengan langkah yang cepat berada di atas mereka. Tim pun segera ke atas, dan kini Matt ikut ke atas. Sasha mencoba berkomunikasi menggunakan Electronic Voice Phenomenon atau EVP, alat yang mampu merekam suara metafisika. Sasha terus mencoba, tapi tak ada suara yang tertangkap. Namun kemudian rambut panjang Sasha tiba-tiba bergerak sendiri secara menghentak seperti ada yang memainkan. Sasha teriak histeris dan ketakutan. Suasana jadi kacau. Sasha memilih ke lobi diantar oleh Matt. Lance tetap bersikukuh memancing mereka, tapi tak ada tanda muncul lagi. Lance akhirnya mengajak tim kembali ke lobi. Tapi saat coba berjalan untuk kembali, mereka kebingungan dan tersesat. Lance memanggil-manggil Matt menggunakan HT. Tapi tak ada respon. Mereka terus jalan namun hanya melewati tempat yang sama dan itu saja. TC hampir menyerah. Setelah berputar-putar, akhirnya mereka dapat sampai ke lobi. Hari hampir pagi.
Kamera yang sebelumnya dipasang di beberapa spot dikemasi, hingga saat Matt hendak mengambil kamera dekat jendela atas, kini jendela tersebut terbuka. Matt mencoba menghubungi tim lewat HT ingin menginformasikan temuan tanda-tanda barunya, namun HT lagi-lagi tidak ada fungsi. Lance telah membuat video closing, namun Matt belum juga kembali. Begitu lama hingga akhirnya tim kecuali Huston bersepakat masuk dan berkeliling lagi untuk mencari Matt. Saat mencari Matt, yang ditemukan hanyalah serakan alat-alat syuting di lantai. Lalu mereka berpencar, TC sendiri, Lance bersama Sasha. TC sampai di anak tangga berhenti sejenak memanggil Matt, dan tiba-tiba tubuhnya terdorong ke bawah. Tidak tahu siapa atau apa yang membuatnya terdorong. Teriakannya membuat Lance dan Sasha membantunya berdiri. Mereka memilih kembali ke lobi. Lance menelpon Kenny tapi tak ada sinyal. TC coba mendobrak pintu hingga jebol. Ketika jebol, pada balik pintu tersebut bukanlah jalan keluar. Ternyata malah ada lorong lagi. Seakan bentuk gedung telah berubah. Padahal itu masih pintu yang sama, sebab pada daun pintunya ada tulisan kematian menunggu. Mereka terus berjalan, menemukan tulisan exit, tapi lagi dan lagi kekecewaan yang didapat. Yang didapat hanya jendela dengan teralis besi besar yang tidak bisa dijebol. Jam menunjukkan pukul 13. Mereka memutuskan kembali ke lobi karena kecapean dan untuk tidur siang. Saat mereka semua tidur siang, lighting yang berdiri tiba-tiba rubuh di tengah mereka dan pecah hingga membuat semua terbangun. Dan mereka terbangun itu pada pukul 8 malam. Lance mengecek makanan, namun semua makanan di kotak tiba-tiba busuk. Mereka lalu percaya jika menaiki tangga dan terus ke atas maka akan ada akses ke rooftop dan kemungkinan berhasil keluar terbuka. Mereka terus ke atas, dan akhir dari tangga ke atas itu ternyata hanyalah tembok buntu. Mereka kembali turun. Kompas Sasha hanya berputar-putar. Lalu semua sontak berlari karena terdengar suara Matt berteriak sangat kencang. Mereka semua lari ke arah yang sama, menghampiri Matt. Terus berlari di lorong sampai masuk ruangan pasien. Tak ada siapa-siapa, hanya ranjang. Tiba-tiba ranjang bergerak dan melambung jauh ke atas untuk jatuh lagi secara keras. Tim segera berlindung ke ruangan lain dan tertidur. Lance, TC, Huston dan Sasha kembali terbangun. Kali ini oleh Sasha yang menangis karena punggungnya penuh sayatan yang membentuk tulisan Hello. Hati Lance berbunyi, suara Matt pada seberang HT. Matt merasa kedinginan. Saat ditanya di mana, Matt tak menjawab. Tim lalu bersepakat mencari Matt lagi berdasarkan jarak jangkauan HT. Tiba-tiba terlihat orang di lorong berlari menyeberangi lorong dari pintu masuk ke ruang depannya. Tim mengejar berharap itu Matt, tapi ternyata yang didapat malah seorang perempuan berbaju pasien berambut panjang berdiri di pojok ruangan membelakangi mereka. Lance mendekati, dan saat perempuan itu berbalik wajahnya mengerikan. Secara mengagetkan matanya terus melebar, begitu juga dengan mulutnya. Tim berlari hingga menemukan tempat sembunyi berupa ruang sempit. Mereka berhasil sembunyi, tapi kehilangan Huston. Huston masih di lorong, berjalan sambil meraba karena tak ada penerangan. Tiba-tiba ada yang mencekik Huston hingga tubuhnya terangkat. Tak tahu apa dan siapa pelakunya. Tubuh Huston akhirnya terlempar sangat jauh hingga tak sadarkan diri. Masih di ruangan sempit tempat persembunyian, tim yang tersisa terbangun dari tidur dengan tiba-tiba mengenakan gelang bernomor pasien entah dari mana. Setelah terjadi perdebatan antara TC, Lance, dan Sasha, mereka akhirnya kembali bergerak. TC menemukan Matt sendirian di satu ruangan yang luas. Matt duduk di lantai seakan kedinginan, sedikit bersandar tiang. Mereka coba mendekati Matt. Matt ketakutan. Lalu suara mengagetkan entah dari mana terdengar. Mereka membawa Matt ke ruang lain di ranjang pasien. Matt bicara tak jelas. Sasha mengeluh demam. Lalu semburat dan kekacauan terjadi. Tembok-tembok serta langit-langit muncul, banyak sekali tangan berwarna hitam menggapai-gapai mereka. Sasha histeris. Mereka memilih berlari pergi ke ruang lain. Hingga tak sadar mereka malah memasuki ruang kamar mandi berisi bathtub bekas bunuh diri yang kini bathtub tersebut berisi penuh dengan darah. Matt mendekati bathtub dan berdiri saja menatap isinya. TC mencoba mendekat untuk membujuk Matt. Namun tiba-tiba dari dalam bathtub muncul orang berlumuran darah menarik TC masuk ke dalam hingga bathtub terbalik dan TC hilang bersamaan dengan tumpahnya darah. Tersisa Sasha, Lance, dan Matt terus berjalan perlahan menyusuri lorong. Tampak bekas darah memanjang membentuk jari tangan di ujungnya pada tembok lorong. Lampu gantung yang tak menyala bergoyang-goyang. Mereka jalan amat perlahan. Tiba-tiba terdengar auman dari belakang. Mereka mempercepat jalannya hingga menemukan sebuah lift yang tertutup. Lance percaya lift ini meskipun mati akan membawa ke jalan keluar bawah dengan menuruni tangga manual yang ada pada lift.
Lance sendirian. Sasha dan Matt menunggu depan lift. Lance mencari benda keras yang cukup digunakan sebagai alat membuka pintu lift. Hingga Lance menemukan ranjang pasien yang terbalik. Lance mengambil besi panjang bawah ranjang tersebut. Lalu tiba-tiba ada tetesan darah di sudut ruangan. Kali ini tak cuma darah, namun ada lidah yang terpotong. Darah makin banyak menetes. Lance mendongak ke atas. Di atas pojok ruangan hampir menempel langit-langit. Sudah ada pria botak berkulit pucat berbaju pasien menatap Lance dan mengaum kencang. Lance kabur untuk kembali ke depan lift. Pintu lift berhasil dibuka. Di dalam lift hanya ada tangga yang menuju bawah. Kini malah auman keras pria botak tadi mendekati mereka. Lance berjalan kembali ke arah auman. Tiba-tiba pria botak tadi muncul dan menyerang Lance hingga roboh. Sasha bergegas membantu Lance dan pria botak itu dikunci di balik pintu lorong. Saat Sasha dan Lance sibuk menahan pria botak, Matt malah meloncat ke bawah lewat dalam lift dan tewas seketika. Sasha dan Lance memutuskan turun. Mereka kini menyusuri lorong pipa air, terus berjalan hampir seharian namun tak menemukan ujung. Sasha sempat muntah darah banyak. Lance dan Sasha memutuskan istirahat dan tidur. Saat mereka tidur, ada asap banyak memenuhi ruangan. Saat asap tersebut perlahan hilang, Sasha yang harusnya ada di samping Lance, kini tidak ada. Lance kini sendirian dan kalut. Lampu senter Lance mati. Dalam gulita, Lance coba berkomunikasi menggunakan EVP, menanyakan apa yang mereka inginkan. Dalam EVP terdengar suara auman dan suara-suara tak jelas serta teriakan miris. Lance makin menggigil sambil menangis. Lance mencoba bertahan hidup. Berbekal besi panjang, tikus yang sedang diam dipukul-pukul Lance hingga mati, lalu Lance makan mentah-mentah. Lance tertawa-tawa, dan kemudian tawa Lance diikuti suara tawa juga entah dari siapa dan dari mana. Lance akhirnya menemukan sebuah pintu. Saat masuk ke dalam, ternyata ruang itu adalah bekas ruang operasi. Tampak foto-foto pasien yang telah dibedah badan pun kepalanya. Lance juga menemukan 4 lilin berdiri dan di tengah antara 4 lilin tersebut adalah kepala tengkorak, seperti bekas ritual. Lance juga menemukan buku di meja. Saat membukanya, isi buku tak bisa terbaca karena menggunakan aksara aneh. Lance berbalik badan karena mendengar gemericing alat operasi. Saat berbalik, terlihat 2 perawat dipimpin 1 dokter sedang melakukan operasi pada 1 pasien. Mereka menatap Lance dengan mata menyala. Dokter membuka kacamata dan mendekat pada Lance, lalu mengaum dengan mulut lebar tepat di hadapan wajah Lance. Lance teriak histeris dengan kalimat "Aku tidak gila" berkali-kali. Mata serta kepala Lance kini berdarah, terkapar tengkurap dan menatap kamera. Sambil menghadap kamera, Lance berucap, "Semua telah berakhir. Saya akhirnya bisa pulang. Saya Lance Preston dari Grave Encounters. Undur diri."